Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Intan Jenti NPM 2432058. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah jaringan dan komunikasi data dengan nama kelompok yang pertama yaitu Filbert Florenza, yang kedua yaitu Selina, yang ketiga yaitu Muhammad Abdul Aziz, yang keempat saya sendiri yaitu Intan Jenti, dan yang kelima yaitu Dayang Amanina Nalingga. Dan permasalahan yang akan kami bahas dalam topik kali ini yaitu sebagai seorang administrator sistem yang bertanggung jawab atas pengaturan server web, kamu diminta untuk mengimplementasikan web server menggunakan Nginx pada mesin virtual, menggunakan VMware atau VMware Workstation Player atau VMware Free, dan memastikan bahwa server tersebut dapat diakses dari laptop pengguna. Setelah berhasil mengkonfigurasi dan mengakses server, kamu akan diminta untuk menganalisis proses komunikasi antara laptop pengguna dan web server tersebut menggunakan Wireshark serta menggambarkan jaringan yang digunakan. Nama saya Dayang Amanina Nalingga dengan NPM 2432071. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1. Pertanyaan adalah jelaskan langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menginstal Nginx di Ubuntu server pada VMware. Nah, langkah yang pertama yaitu kita download dulu Ubuntu servernya di ubuntu.com/download/server. Lanjut, kita download dan install VMware Workstation-nya. Di sini kami menggunakan VMware Workstation 17 Player. Setelah itu kita buat virtual machine baru. Kalau sudah masuk ke dalam virtual machine, kita selesaikan instalasi Ubuntu servernya. Nah, kalau sudah selesai, switch ke root user, lalu upgrade package menggunakan apt update dan apt upgrade. Setelah itu, kita jalankan apt install Nginx-nya untuk menginstal Nginx. Kalau sudah semua, kita jalankan sistem mctl status Nginx-nya untuk memeriksa status service Nginx, dan jalankan curl localhost untuk memeriksa apakah Nginx-nya bisa diakses atau tidak. Jelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana mengkonfigurasi jaringan pada VMware agar mesin virtual dapat terhubung dengan laptop pengguna melalui jaringan lokal atau internet. Untuk jawabannya, konfigurasi jaringan pada VMware agar mesin virtual dapat terhubung dengan laptop pengguna melalui jaringan lokal. Itu ada dua cara untuk mengkonfigurasi jaringan pada VMware agar virtual machine dapat terhubung oleh device lain di local network, yaitu bridge dan NAT. Bridge itu untuk mensimulasikan device asli pada router sehingga virtual machine akan mendapatkan IP-nya sendiri dari router. Nah, untuk NAT itu menggunakan IP host yang akan menyalurkan network ke virtual machine tersebut dengan cara port forwarding. Untuk bridge, caranya itu buka setting virtual machine, network adapter, pilih bridge dan cek physical network connection state. Lalu masuk ke virtual machine, jalankan IPA untuk mendapatkan IP address virtual machine yang diberikan oleh router. Di sini IP virtual machine adalah 192.168.100.21. Lalu nyalakan firewall untuk port 80 menggunakan command UFW. Setelah itu tes koneksi ke Nginx web server dari device lain. Di sini kami menggunakan browser HP yang terkoneksi ke WiFi yang sama dengan PC host VMware. Nah, untuk cara NAT itu buka setting virtual machine, network adapter, pilih NAT. Karena kami menggunakan VMware Workstation 17 Player, konfigurasi port forward harus manual dengan cara buka file vmnetnat.config di direktori c.2/program data/vmnetnat.config. Di bawah ini yaitu incoming TCP, masukkan external port 8888 yang ini bebas asal portnya yang belum dipakai, dan IP virtual machine 192.168.75.131 dengan internal port HTTP 80, lalu save. Setelah itu restart VMware NAT service melalui services di Windows. Setelah di restart itu di settingan firewall host, masukkan inbound rule baru untuk allow connection TCP melalui port 8888. Setelah dikonfigurasi, periksa IP host melalui IP config. IP host di sini 192.168.100.156. Tes koneksi melalui browser HP dengan menggunakan IP dan port
yaitu 192.168.100.156 dan .28888. Ya, itu kami mengedit index.html untuk membedakan tampilan website. Perkenalkan, nama saya Filbert Lorenza dengan NPM 243-2005. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan untuk nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, jelaskan secara rinci proses komunikasi antara laptop pengguna dan web server menggunakan Wireshark dengan fokus pada TCP layer. Sebutkan jenis paket yang terlibat dalam komunikasi, mulai dari three-way handshake hingga pengiriman data HTTP. Untuk capture paket ini kita mengunjungi website Nginx menggunakan Wireshark dengan capture filter tujuan IP hostnya yaitu 192.168.100.21. Di dalam IP ini web server Nginx menggunakan konfigurasi network bridge. Lalu di slide selanjutnya kita memiliki gambar dari Wireshark-nya sendiri. Terus dapat dilihat paket-paket yang dikirim antara klien dan dengan port 65182 dan server dengan port HTTP 80 dengan protokol TCP. Pada nomor paket 1-3 terdapat three-way handshake TCP oleh klien dan server. Three-way handshake ini diperlukan TCP untuk memulai komunikasi antara klien dan server. Pada paket nomor 1, klien mengirimkan paket SYN atau synchronize untuk meminta server untuk berkomunikasi melalui protokol TCP. Lalu pada nomor 2, server akan membalas paket SYN tersebut dengan mengirim paket SYN dan ACK atau acknowledge ke klien untuk mengakui komunikasi TCP. Nomor 3, klien akan mengirim paket ACK untuk mengakhiri three-way handshake. Pada nomor 4, klien mengirim paket GET request untuk meminta homepage dari web Nginx. Lalu pada nomor 5, server akan membalas dengan paket ACK untuk mengakui permintaan tersebut. Pada nomor 6, server akan mengirim paket berupa teks HTML yang berisi HTML homepage website Nginx. Pada nomor 7, klien membalas dengan paket ACK untuk mengakui pengiriman homepage tersebut. Pada nomor 8, klien akan mengirim paket GET request untuk meminta file favicon.ico. Lalu pada nomor 9, server akan membalas dengan memberikan paket berisi HTTP response code 404 not found dan teks HTML berisi HTML page untuk page 404 not found karena file favicon.ico tidak ditemukan di web server. Pada nomor 10, klien akan membalas dengan paket ACK untuk mengakui pembalasan 404 not found tersebut. Pada nomor 11-13 terdapat TCP teardown setelah laptop menutup browser untuk mengakhiri komunikasi TCP. Pada nomor 11, klien mengirim paket FIN atau finish dan ACK untuk memulai pengakhiran komunikasi TCP. Pada nomor 12, server mengirim paket FIN dan ACK untuk mengakui pengakhiran komunikasi TCP. Akhirnya pada nomor 13, klien mengirim paket ACK untuk mengakhiri komunikasi TCP. Selanjutnya saya akan membahas untuk pertanyaan nomor 4 dengan soal sebagai berikut. Buatlah diagram topologi jaringan yang menggambarkan konfigurasi yang digunakan untuk menghubungkan laptop pengguna dengan web server yang di-host di mesin virtual. Perangkat-perangkat yang kami gunakan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu server PT atau PT server menjadi virtual machine Ubuntu server. Virtual machine menggunakan Bright Network dengan IP yaitu 192.168.100.21. Kemudian PC menjadi host VMware dengan IP 192.168.100.156. Yang ketiga yaitu perangkat laptop dengan IP 192.168.100.15. Yang terakhir yaitu smartphone dengan IP 192.168.100.210. Smartphone ini seperti HP Android. Dan jaringan ini dibuat dengan IP yaitu 192.168.100.0 dengan slice 24.
Selanjutnya, perkenalkan saya Selina dengan NPM 2432032. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari soal kelima. Dengan soal, jelaskan bagaimana web server pada mesin virtual dapat diakses oleh pengguna dari internet. Untuk jawabannya, kami menghubungkan virtual mesin dengan pengguna dari internet. Kami menggunakan Cloudflare Tunnel untuk menghubungkan Ubuntu server di virtual mesin dengan network Cloudflare, sehingga Ubuntu server dapat diakses melalui domain name. Di sini kami menggunakan Cloudflare Tunnel karena untuk ISP kami tidak menyediakan public IP untuk melakukan port forwarding. Maka dari itu, kita akan lanjut kepada step pembuatan tunnel. Di sini kita membuat tunnel di http one-cloudflare.com. Pada menu berikut kita akan memilih menu network. Lalu selanjutnya kita akan memilih menu tunnels dan kita akan membuat tunnelsnya dengan memilih tunnel type Cloudflare dan membuat nama sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Dan selanjutnya kita akan menginstal Cloudflare di Ubuntu server dan dengan menjalankan command pada Ubuntu 24.04. Di sini ada command untuk menambahkan Cloudflare GPG key. Lalu selanjutnya juga ada command untuk menambahkan repo ke apt repositories. Dan selanjutnya install Cloudflare dengan perintah sudo apt-get update dan sudo apt-get install Cloudflare. Dengan perintah berikut sesuai dengan yang telah dijalankan. Lalu setelah kita menjalankan command, kita akan menjalankan command berikutnya, yaitu sudo Cloudflare service install untuk mendapatkan token. Dan selanjutnya di dashboard Cloudflare akan kita tambahkan public hostname dengan domain yang ada dan memasukkan HTTP localhost 80 pada service. Dan setelah semua setup dan configuration telah dilakukan, maka kita akan melakukan tes koneksi untuk melihat apakah web server pada virtual machine telah dapat terhubung ke pengguna dari internet. Jika telah muncul website atau data-data yang telah dibuat pada web server pada virtual machine, maka web server pada virtual machine telah sukses terkoneksi ke pengguna yang menggunakan internet. Baik, sekian kami dari kelompok Gak Tahu. Sekian presentasi kami. Terima kasih.